Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kenalin, nama saya Panji Pratama Suhardani dengan nomor induk mahasiswa 4004032462000 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelasin atau mengulas kembali lebih tepatnya dari PWM encoder motor DC. Nah, di sini kita ketambahan dengan low pass filter, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas low pass filternya, aku izin mengulas kembali tentang PWM dan encoder, teman-teman. Nah, yang mana PWM itu adalah kayak sinyal pulsa untuk mengatur daya listrik yang disalurkan ke beban, teman-teman. Gampangnya kayak sinyal inputan sinyal pulsa lah, seperti itu. Yang gunanya untuk mengontrol apa? Misalkan kalau di sini kita kontrol kecepatan motor DC, gitu, teman, seperti itu. Yang efisien tinggi dan daya minimal, seperti itu. Nah, contoh nyatanya ya tadi untuk motor DC, untuk bisa juga untuk yang lainnya ya, teman-teman. Tapi di sini dalam kasus saya, di sini kita akan menggunakan motor DC yang sudah pada video sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini sedangkan untuk yang encoder 2 pin, teman-teman. Maaf teman-teman, sebelumnya fungsi dari PWM adalah untuk pengaturan tegangan rata-rata secara efektif, mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor tanpa mengubah sumber tegangan utama. Ini dapat untuk memvariasi rasio waktu on, durasi pulsanya terhadap periode total. Jadi kayak gampangnya kita mainin duty cycle-nya, yang mana kalau misalkan duty cycle-nya on-nya lebih lama atau lebih tinggi, teman-teman, berarti motor menerima dayanya itu lebih lama dan sehingga kecepatan putarannya itu lebih cepat. Nah, kalau misalkan putarannya lebih cepat, duty cycle-nya lama, di sini kekurangannya itu motornya cepat panas, teman-teman. Putarnya cepat panas. Nah, makanya itu sinyal PWM ini harus kita atur, gitu. Harus kita kontrol, yang mana misalkan kita sudah mengontrol, di sini dapat keuntungan, teman-teman. Keuntungannya itu bisa menghemat energi karena daya yang dihilang dalam bentuk panasnya itu kan berkurang jika kita kontrol, dan kemudahan integritas dalam sistem kendali digital ya, teman-teman. Nah, lalu ada PWM kecepatan motor DC ya, teman-teman. Di sini kita pakai motor DC, kita hubungkan dengan Arduino Atmega 2560, yang mana kita kasih rentang PWM-nya itu dari 255 sampai minus 255, teman-teman. Yang mana 255 itu kan sinyal maksimal dari ADC-nya dari sinyalnya si motor Arduino Atmega 2560 ya, teman-teman. Makanya kita cuma bisa ngasih nilai segitu, teman-teman. Ya, motor yang kita ujikan juga pun terbilang cukup kecil ya, teman-teman. Cuma secara konsepnya itu hampir sama dengan motor-motor yang lain, teman-teman. Nah, jadi konsepnya itu seperti apa? Konsepnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi sinyal PWM ini mengatur kecepatan motor. Nah, di sini bisa kita lihat di sini kan ada power supply 5 DC ya, teman-teman. Nah, di sini ada signal switching with modulation. Nah, yang tadinya kan 5 volt DC kan datar gini, teman-teman. Nah, di sini diubah nih jadi sinyal bergelombang kotak-kotak atau sinyal PWM, teman-teman. Di sini kalau misalkan yang ke atas menjulang tinggi ini seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita sebut on atau duty cycle-nya on. Nah, di sini lebar kotak yang ke atasnya ini berapa, teman-teman?
Nah, di sini mengatur ada nanti kecepatan motornya yang aku bilang duty cycle. Bagaimana lebar pulsa sinyal PWM. Nah, itu disebut duty cycle. Nah, yang mana duty cycle ini tidak boleh besar-besar, teman-teman. Tidak boleh 100%. Paling enggak itu sekitar 95% lah atau 90%, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita 100 itu mungkin motornya itu akan noise-nya tinggi dan mungkin bisa nggak bekerja ya, teman-teman. Bisa juga seperti itu. Jadi DC lagi. Nah, di sini misalkan kita atur nih, di sini kita pakai duty cycle switching off 50%, yang mana di sini nilainya itu sama tuh. Nah, output dari signalnya itu dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada kalau di rangkaian itu ada switching dari MOSFET-nya, teman-teman. Jadi MOSFET-nya nanti bisa switching itu berkali-kali lipat ya, teman-teman. Dari MOSFET-nya itu mungkin bisa sampai 10 kHz atau mungkin lebih ya, teman-teman. Atau mungkin bisa 100.000 kHz, teman-teman. Seperti itu. Jadi kayak switchingnya gitu, ada saklar ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada encoder 2 pin, yaitu konsep dan cara kerjanya. Ini kayak encoder itu ibarat kayak sensor yang mengubah posisi putaran motor menjadi sinyal pulsa digital yang dapat dibaca. Nah, di sini kita pakai encoder 2 pin yang mana atau bisa dibilang quadrature encoder, yang mana menghasilkan 2 sinyal dengan pulsa dengan fase yang berbeda untuk mendeteksi arah dan kecepatan motornya. Jadi kayak representasi dari posisi. Jadi setiap pulsa yang dihasilkan itu mewakili perubahan posisi sudut motor yang sangat kecil ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi encoder ini kayak menentukan arah dan kecepatan motornya ini ya, teman-teman. Dimana kayak ibaratnya tuh sensor di dalam motornya ini. Cuma seperti itu. Jadi kayak membandingkan 2 sinyal pulsa dari encoder, sistem dapat dengan mudah menentukan arah putar motor, apakah maju atau mundurnya. Seperti saya udah jelasin sebelumnya ya, teman-teman. Seperti itu. Ini di aplikasinya itu ada kayak seperti robotika, mesin CNC, dan printer 3 dimensi ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada low pass filter. Nah, di sini yang membedakan dengan video sebelumnya. Low pass filter ini kayak itu sebuah kayak rangkaian atau algoritma yang melewatkan frekuensi rendah, sedangkan frekuensi tingginya itu dilemahkan atau dipotong ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di dalam rangkaian listrik itu ada pakai 2 komponen. Yang pertama rangkaian resistor, lalu disebutkan dengan kapasitor. Seperti itu, seperti gambar contohnya yang saya ilustrasikan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat nih, di sini ini ada baus audio, teman-teman. Nah, di sini kita low pass filter kan nih, dia jadi grafiknya jadi turun, teman-teman. Jadi kayak di bawah ke limit seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan di konsepnya motor DC itu kan kita balik lagi ke awal. Motor DC itu punya 3 sinyal utama. Yang pertama itu PWM. Aku mau tegasin ulang lagi. Itu ada 3 sinyal utama. PWM itu kayak sinyal kendalinya dari si motor. Jadi kayak input ke motor gitu, sinyal input ke motor, gampangnya gitu kita sebut. Lalu ada kecepatan atau posisi motor, itu merupakan output nyatanya dari motor, yang mana kita kan melihat outputnya dari motor. Nah, melihat output dari motor itu apa sih? Ya ini kecepatan dan posisi motor, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan encoder ini itu kayak sensor yang membaca kecepatan atau posisinya, dan kayak feedbacknya. Nah, jadi untuk mengendalikan 3-nya itu untuk mengendalikan motor dengan lebih baik atau dengan sinyal utama yang lebih baik, ini output dari kecepatan dan atau posisi motor ini perlu difilterkan dahulu, atau output encodernya ini perlu kita filterkan dahulu. Jadi kayak outputnya encoder itu difilterkan terlebih dahulu agar halus. Nah, pakai apa? Pakai low pass filter, teman-teman. Nah, rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Speed filter. Nah, di sini rumusnya low pass filter, speed filter atau kita analogikan K sama dengan 1 dibagi delta alpha lalu dikali speed filter dalam
kurung K dikurangin 1 ditambah alpha delta encoder kali K. Nah itu apa sih gitu kan. Nah sebelum aku jelasin, di sini ada rangkaian yang nanti akan kita bahas di MATLAB-nya teman-teman. Di sini kita pakai slider, terus ada konstanta alpha, di sini ada delay-nya kayak berapa. Nah, yang mana aku jelasin ya. Jadi rumus ini adalah kayak exponential moving average atau EMA, yang mana di sini ini merupakan low pass filter discrete yang paling umum untuk encoder. Nah, speed filter K-1 ini kayak output filter pada langkah sebelumnya. Jadi di Simulink ini diambil dulu dari blok unit delay. Nah, makanya di sini aku pakai delay Z-1 ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ini tuh kayak speed filter terdahulu atau yang udah. Nah, di sini ada feedbacknya nih ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nah, yang mana di sini ada koefisien dari 1 dikurangin alfa, yang mana sini untuk mengatur seberapa banyak nilai lama yang dipertahankan. Kalau misalkan alfanya atau ya nilai alfanya itu kecil, itu filternya lebih halus teman-teman, atau responnya lambat. Sedangkan kalau alfanya itu lebih besar, itu filter lebih cepat tapi lebih noise teman-teman. Filternya itu lebih cepat tapi lebih noise. Kalau kecil itu lebih halus tapi responnya itu lambat. Nah, lalu di sini kita notice ada delta encoder. Nah, delta encoder ini perubahan nilai encoder per sampel digunakan untuk estimasi kecepatan. Lalu ada alpha encoder. Nah, alpha encoder ini bagian sinyal baru yang dimasukin ke filter. Gampangnya seperti itu, teman. Lalu ada 1 min alpha atau dikurang alpha dikali speed filter K-1, ya ini bagian sinyal lama yang masih dipertahanin lagi ya teman-teman. Nah, lalu ini di sini ada dijumlahin teman-teman antara yang tadi yang sinyalnya yang lama ya teman-teman dikali dengan ditambah ya teman-teman, ditambah dengan sinyal baru. Gampangnya gitu teman-teman. Jadi menjumlahkan kedua bagian antara sinyal lama dengan sinyal baru seperti itu. Nah, jadilah low pass filter seperti itu teman-teman. Nah, cara buatnya itu gimana? Kita langsung aja buka MATLAB-nya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi pada sebelumnya kan kita sudah membuat dari pembacaan dari encodernya, lalu menggunakan sinyal PLM, speednya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat blok dari low pass filter. Low pass filternya ini digunakan untuk seperti filter ya teman-teman, speednya ya, agar tidak ada noise-nya atau sinyal gangguannya. Nah, baik, di sini langsung aja kita bikin. Di sini kita pakai sifat bersama yang pakai kemarin. Hanya saja di sini kita ganti speednya ini jadi delta encoder ya tadi. Ya, kita pakai blok konstan. Lalu kita pilih foto. Oke, kita sudah lalu kita pakai slider lagi. Jadi kita beri nama
blok DP-nya ini maksimum fibernya itu minimumnya 0, maksimumnya 1 ya teman-teman. Lalu kalau kita konekkan dengan blok makan yang mengalirkan ke blok apa seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman, jika kita sudah menghubungkannya, nah setelah itu teman-teman bisa digedein ini, aku rapin dulu. Jangan lupa tadi dihubungkan ya teman-teman. Ini coba aku rapin dulu. Nah, kita tambahkan di sini blok sum ya teman-teman. Di sini sum, terus kita ubah jadi rectangle jadi segitiga. Nah, di sini jangan lupa jadi plus minus. Kita ubah plus minus, terus kita apply. Nah, ubah jadi kotak. Oke, setelah itu teman-teman bisa dibesar. Nah, setelah itu kita cari di sini saya lupa namanya apa ya, divide, apa ya, sini blok yang kali tambah kali teman-teman. Sebentar saya ingat dulu. Oh ini ya teman-teman, divide ya teman-teman. Nah di sini udah, sabar teman-teman, lagi loading. Nah oke, ini kan kali sama bagi. Nah kita ubah jadi kali sama kali aja. Lalu kita rapihin lagi sama kayak tadi. Kita rapikan dulu. Nah oke, kira-kira kayak gini. Nah di sini ini aku copy aja di control. Nah di sini di form gotonya itu aku tarik, dia menghasilkan nilai alpanya, alpha yang di formnya. Di sini aku bukan aja ke minus. Nah terus di konstannya ini gak apa-apa nih, aku copy aja, aku kasih beri nilai 1. Nah nanti dari blok sum tadi ini nanti dihubungkan dengan di blok yang di divide tadi ya teman-teman, di blok perkalian kalikan dengan display teman-teman, display sini ya. Ini aku klik aja displaynya, jangan lupa yang minus 1 displaynya. Nah, oke teman-teman, setelah itu di sini udah aku copy aja yang nilai alpanya, alpha dikali nanti di sini delta encoder ya teman-teman, dikali dengan delta encoder yang udah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Makanya itu coba teman-teman bisa dilihat dulu video sebelumnya kalau misalkan teman-teman belum bikin rangkaian sebelumnya. Emang ini berhubungan dengan rangkaian sebelumnya tuh. Oke. Selanjutnya di sini ini dihubungkan dengan blok sini ya teman-teman, blok sum juga ya teman-teman. Jadi aku pakai aja blok yang sebelumnya, aku pakai yang tadi. Terus di sini aku ubah, kan yang sebelumnya plus minus. Nah di sini aku ubah jadi plus plus teman-teman. Saya salah tadi. Nah jadi plus plus. Jadi ditambah nilainya. Nah sini fungsinya untuk menghasilkan speed filter. Tuh, oke. Sini ubah. Nah di sini aku ubah aja variabelnya, aku ganti jadi speed filter. Nah speed filter ini merupakan
Nah, ini yang aku bikin ini merupakan sebuah rangkaian dari low pass filter, yang mana speed filter ini sama dengan 1 dikurangin alpha yang itu ya teman-teman, yang blok sum tadi udah aku buat, lalu dikali dengan speed filter yang udah di min 1 atau loopingnya ya teman-teman, atau maksud saya apa ya namanya, ini feedbacknya. Jadi speed filter yang udah di feedback, nah itu dikalikan dengan itu, nah, lalu ditambah dengan alpha yang di slider itu ya teman-teman, satu alphanya, lalu dikali delta encoder yang tadi. Nah, rumusnya itu seperti itu teman-teman. Nanti aku cantumin aja di sini. Nah, di sini ya teman-teman udah aku kasih itu. Nah, oke. Nah, di sini ini ku feedback. Nah, tadi menggunakan blok yang namanya memori teman-teman. Nah, fungsinya delay ini jadi kayak waktu speed filternya ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat coba nilainya itu dan grafiknya seperti apa. Nah, di sini ya aku kasih nilai speed filter dan delta encoder teman-teman. Fungsinya dari speed filter ini, di sini coba aku kasih display dulu, aku rangkai dulu teman-teman. Aku kasih scope, teman display scope, aku display pakai 2 ya teman-teman. Di sini coba aku rapihin lagi. Ya. Nah, pakai 2, lalu scope-nya di tengah. Sini aku hubungin scope-nya di kedua. Nah, masing-masing displaynya tuh satu variabel ya teman-teman. Lihat dari speed filter dan delta encoder. Nah, oke. Di sini aku sudah. Sorry teman-teman, bateraiku habis ini. Nah, oke. Coba dipastikan semua sudah terhubung ya teman-teman, mulai dari Arduino-nya, dan pastikan portnya itu sudah sesuai dengan port yang kalian di sini. Nah, di sini aku pakai COM 10. Di sini pastikan di hardware settingnya kalian sudah nah di sini terus ini udah 10. Nah, sini udah aku cepetin aja karena memang agak lama teman-teman compile-nya, karena laptop saya emang agak sedikit lama teman-teman. Nah, tapi di sini aku mau jelasin sedikit. Jadi low pass filter itu dipakai untuk menghaluskan sinyal. Di sini sinyalnya sinyal kecepatan, yang mana kecepatannya itu nanti akan distabilkan sehingga noise-nya itu diharapkan hilang. Jadi responnya lebih stabil, kontrolnya lebih presisi. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba bisa lihat di sini. Nah, di sini dia memberikan output yang lumayan stabil ya teman-teman. Yang mana di sini nilainya, nah kalau misalkan aku kasih nilainya si konstannya itu nilainya 0 teman-teman. Nah, di sini nilai speed filternya itu ada komanya teman-teman. Nah, yang mana di sini kan menunjukkan kalau itu tuh kurang difilter ya teman-teman, kurang disaring, sehingga munculkan angka yang koma-koma gitu teman-teman, angka yang koma. Nah, itu kan sangat membingungkan ya teman-teman. Nah, yang mana di sini kita pakai speed filter menyaring, menghilangkan noise yang hilang, jadi lebih stabil. Nah, di sini nilainya tadi terlihat 60-an ya teman-teman, 61, 62 ya teman-teman. Meskipun dia agak oscilasi sedikit, namun itu nggak masalah. Nah, di sini teman-teman aku coba ubah nilainya, nilai PWM-nya jadi negatif. Nah, maka di sini juga nilai speed filternya akan negatif. Yang mana kalau nilai negatif berarti arah putarannya itu berlawanan arah jarum jam teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya itu teman-teman bisa kita bikin untuk kecepatan
kecepatan per second, yang mana kita di sini pakai clock. Nah, ini kita salah teman-teman, kita pakai delay yang ini salah. Coba aku copy aja, saya dulu salah. Nah, di sini aku copy yang blok sebelumnya untuk mendapatkan blok delay. Nah, kecepatan per second. Nah, sebelumnya kan kita tadi low pass filter yang udah aku jelasin ya tadi teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke percobaan kedua dengan kecepatan per second, yaitu yang nantinya nilai delta encoder itu kan sampling time atau waktu samplingnya. Nah, maka kita perlu bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per secondnya. Nah, jadi di sini kita untuk membuat rangkaian untuk mencari delta time-nya. Nah, di sini kita pakai Goto pertama untuk mendeklarasikan variabelnya. Variabel apa aja? Di sini aku tulis pref encoder sama encoder time sama pref time. Nah, di sini pakai blok plus minus. Jadi kayak waktu sekarang dikurangin waktu sebelumnya menghasilkan delta time ya kan teman-teman. Delta time itu kan waktu sekarang dikurangin waktu sebelumnya. Nah, maka dapatkanlah delta time seperti yang aku jelasin yang sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan waktu sebelumnya kita menggunakan blok yang namanya delay. Nah, fungsinya blok delay itu untuk mendapatkan waktu sebelumnya. Di sini coba aku rangkai aja nih block form. Kita yang plusnya itu di time ya teman-teman, jangan ketukar. Terus brief time-nya, variable brief time itu yang di minus. Nah, nanti hasilnya kita hubungkan dengan blok sum. Nah, lalu outputnya dari blok sum itu atau blok penjumlahan hasilnya merupakan delta time, variabel delta time. Nah, di sini sebentar teman-teman. Oke. Di sini ini aku copy aja, set. Nah, sini kan itu variabelnya masih pref time ya teman-teman, kita ubah jadi delta time. Nah, jika kita sudah dapat delta time nih teman-teman, ini kita ubah, kita hubungkan dulu, jangan lupa. Oke, nah kenapa bloknya delta time itu kuning? Karena kita belum menunjukkan variabel dari delta time ini mau dihubungkan kemana gitu itu. Nah, di sini rencananya nanti akan aku bagi teman-teman dengan speed filter. Jadi speed filternya ini kita bagi dengan delta time yang akan menghasilkan speed ya teman-teman, atau kecepatan per waktu. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ambil blok divide. Di sini aku copy aja dengan yang sebelumnya teman-teman. Nah, di sini kan ini masih belum kehubung ya teman-teman. Ini udah kehubung. Nah, di sini aku copy aja speed filter. Ini aku kayaknya salah ambil ini deh. Oke, apa delta time nanti bisa kita ubah aja sih sebenarnya teman-teman. Kita ubah jadi speed filter nanti. Nah, di sini ini salah aku teman-teman ngambilnya, ini kan blok sum ya teman-teman. Di sini coba aku perbaiki, ini pakai yang divide teman-teman. Jangan lupa pakai blok yang perkalian dan pembagian. Nah, di sini di blok simbolnya namanya DE. Nah, di sini dikali di perkalian sama pembagian, yang mana yang di input perkalian kita menggunakan speed filter gitu teman-teman. Speed filter yang udah kita bikin sebelumnya di percobaan pertama, lalu di delta time ini yang udah kita buat tadi sebelumnya di blok sampingnya itu ya teman-teman, kita bagi dengan delta time dan akan menghasilkan speed atau waktu akan menghasilkan kecepatan per second. Oke teman-teman, jadi kecepatan per second itu antara kecepatan dibagi dengan delta time ya, atau waktu ya teman-teman.
dibagi dengan waktu atau per second. Nah, di sini untuk melihat hasil grafiknya teman-teman, kita coba bikin dulu display. Oke, teman-teman, sini aku isiin. Oke, nah di sini jadi kita akan masukkan time. Nah, di sini aku salin aja. Jadi speed filter sama sama speed ya teman-teman. Nah, di sini aku coba salin yang blok sebelumnya aja. Jadi biar lebih cepat juga, karena kita cuma ganti nama dari variabel dari inputannya ini. Jadi kita tetap pakai displaynya 2 dan scope-nya 1, yang mana scope-nya nanti dihubungkan dengan 2 variabel. Nah, 2 variabel ini berupa speed filter dan speed per second atau Nah, di sini jangan lupa ubah ganti delta time delay-nya jadi 0,1, disamakan sampling time-nya. Nah, jika sudah, langsung kita running aja. Nah, teman-teman, jika sudah di running, kita running kan tadi teman-teman, aku seperti ini tadi ya. Oke, di sini udah mulai mutar teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di nilai dari speed filter dan speednya, yang mana di sini memiliki perbedaan dari sekitar 10 kali lipatnya dari speed filter itu. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman, yang mana kecepatan per second kan itu merupakan turunannya ya teman-teman. Nah, jadi speed per second ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi mengubah dengan speed filter yang sebelum satuannya jadi ini ke speed ya teman-teman, dengan kecepatan per second atau per detik teman-teman. Di sini nilainya itu sekitar 10 kali lipatnya kira-kira ya teman-teman, lipatnya kecepatan per second, yang mana kecepatan per second itu dari speed filter itu dibagi dengan delta time yang akan menghasilkan speed itu atau kecepatan per second. Nah, di sini kita lihat grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nilainya itu lumayan agak stabil meskipun agak sedikit turun, tapi ini di batas yang normal dan wajar, di batas toleransi teman-teman. Oke, ya. Langsung kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu menggunakan PID controller teman-teman, yang mana di sini kita menggunakan set point speed ya atau ya set point dengan nilai dari set point. Jadi kan di dalam sebuah sistem kontrol itu ya kita menentukan setting pointnya dulu, variabel yang kita ingin setting itu berapa. Nah, di sini yang kita setting itu merupakan kecepatannya itu teman. Nah, di sini coba kita bikin aja. Yang pertama yang jelas itu konstan, terus kedua blok goto yaitu SP speed ya teman, atau set point speed. Nah, yang sebelumnya kan pakai slider ya teman-teman, buat gampang sih sebenarnya. Nah, buat mempermudah aja teman-teman. Di sini juga kita pakai slider juga. Di sini
aku pakai nilai maksimumnya 600 teman-teman, sedangkan nilai minimumnya itu aku atur di minus 600. Nah, jangan lupa dihubungkan teman-teman dengan blok dengan slidernya dengan konstan, dengan variabel slider dengan konstannya maksud saya. Nah, jika sudah teman-teman, dari blok gotonya itu kita tarik aja ke kanan untuk menghasilkan nilai variabel from untuk meneruskan dari variabel SP speednya. Nah, sequence speednya di sini kita hubungkan dengan blok sum, yaitu blok feedbacknya ya teman-teman. Di sini jangan lupa diubah jadi plus minus teman-teman. Nah, oke. Jadi jika sudah kita pakai blok speednya, blok speed di sini kita hubungkan dengan yang minusnya teman-teman, minus dari blok sumnya. Nah, sebelum itu kita pakai PID controller. Di sini kita klik aja PID controller. Nah, sini loading. Nah, ini udah muncul. Nah, yang blok sum tadi keluarannya kita hubungkan dengan PID controller. Nah, sini kita cari aja speed. Nah, di sini kita ganti jadi output dari PID controller kita hubungkan dengan PWM teman-teman. Nah, di sini kan ada 3 teman-teman PWM. Nah, di sini. Ini harusnya ini error nih. Ini ngebug teman-teman. Mungkin tidak sama ya teman-teman. Ini harusnya kalau misalkan teman-teman ada 3 variabel yang berbeda, misalkan sebuah inputannya itu ada 3, lebih dari 1 maksud saya, ada 2 misalkan atau 3, itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus 1 doang. Makanya yang blok PWM yang konstan yang percobaan awal yang pertama yang pada video sebelumnya itu aku hapus teman-teman. Nah, aku hubungkan dengan yang di bawah sini teman-teman. Kenapa aku hubungkan dengan bawah? Karena yang udah aku jelasin tadi, kita nggak bisa pakai dua input variabel yang sama teman-teman. Jadi harus yang berbeda. Jadi kan bisa. Oke. Nah, di sini kita pakai nilai display untuk melihat nilai yang masuk ke PID controller. Ini coba aku sedikit aku rapihin. Nah, di sini aku pakai 2 display. Yang pertama buat input, nah yang kedua buat outputnya. Untuk melihat output dari si PID controllernya ini, dari blok PID controllernya itu berapa sih gitu kan. Nah, oke teman-teman, di sini jika sudah sangat terhubung, kita klik 2 kali dengan PID controller. Di sini kita harus men-setting dulu dengan PID-nya. Dan di sini untuk PID-nya kita klik PID. Nah, kita ubah time domainnya jadi jadi discrete ya teman-teman. Lalu sample time-nya jangan lupa disamakan 0,1. Nah, di sini yang terpenting ya teman-teman, nilai proporsional integral derivatifnya kita input manual. Nah, di sini kita sebenarnya harus melakukan percobaan teman-teman. Kita harus mencari nilai P, I, dan D-nya yang stabil. Dari sini aku sebelumnya sudah melakukan sebuah percobaan, sebuah riset ya teman-teman. Di sini aku coba pakai 0,3 dan 0,8 teman-teman. Nah, untuk sementara untuk nilai derivatifnya itu aku nolin dulu teman-teman. Ya, jika sudah aku nolin, sini aku coba mencari dataku dulu teman-teman, data risetku. Nah, oke. Nah, ya sini bener ya tuh. Coba aku ganti 0,3 aja, 0,2 bener teman-teman. Nah, nilai integralnya coba 0,7
ya situ ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, jangan lupa ubah saturationnya di sini. Nah, di sini yang paling penting nih teman-teman di sini. Nah, di sini yang ada derivatifnya ini jangan dicek list ya teman-teman, karena kalau misalkan dicek list itu tidak akan muncul atau tidak akan tidak akan diputar teman-teman dari motor kalian. Ini derivatifnya. Nah, di sini nilai dari output saturationnya itu 255, uppernya linernya, lowernya kita kasih minus 255. Nah, untuk anti wind load-nya kita kasih clamping. Lalu untuk sample saturationnya bawah lagi sama kayak atas teman-teman, uppernya kita 255, lowernya minus 255. Nah, jika sudah diatur semua ya teman-teman, kita klik apply. Nah, oke. Jadi gampangannya teman-teman, jadi nilai PID ini, nilai PI dan D-nya ini akan diakumulasikan dengan nilai set point kita, yang mana nanti nilai set point kita akan nilai PID-nya ini akan memberikan ke sinyal ke PWM ya teman-teman, sinyal PWM yang di blok sini. Nah, oke teman-teman, di sini coba aku kasih dulu nilai, aku kasih display teman-teman buat untuk melihat dari nilai set point-nya. Kita ubah dulu di sini set point ya, sama speed-nya teman-teman. Nanti keluarannya itu hasilnya itu sesuai dengan set point speed atau enggak teman-teman. Nah, oleh karena itu, nah di sini aku coba kita mulai aja. Nah, di sini teman-teman bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kan kita menggunakan blok slider ya teman-teman. Kita langsung menginputkan nilai PWM-nya itu berapa gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nilai speed-nya itu berapa. Jadi yang kita atur itu nilai PWM-nya. Kita nggak tahu nilai speed-nya itu berapa. Nah, di sini aku menginginkan nilai speed tertentu teman-teman. Nah, makanya aku coba kasih set point speed. Nah, yang mana set point speed ini dihubungkan dengan slider. Slider ini aku atur nilainya berapa, dan nanti akan dijumlahkan atau dijumlahkan ya teman-teman, diminuskan dengan speed, yang mana nanti masuk ke nilai PI dan D-nya, nilai PID-nya. Nah, nilai PID-nya ini akan masuk ke nilai PWM-nya, akan menentukan seberapa besar nilai PWM-nya, dan seberapa besar nilai PWM-nya ini akan diteruskan dengan ke blok PWM yang akan menjalankan motornya atau motor DC-nya ini teman-teman. Nah, di sini aku udah mulai aja. Nah, di sini coba aku atur nilai set point-nya. Di sini itu sekitar 200-an ya teman-teman. 200-an coba aku atur 200. Nah, sini udah aku atur 200-an. Nah, di sini nilainya itu sedikit masih fluktuatif ya teman-teman, masih naik turun, tapi di sini fluktuatifnya itu tidak yang begitu tinggi, berbeda jauh teman-teman, berbeda jauh, meskipun ada sedikit noise atau gangguan ya teman-teman. Di sini masih agak diwajarkan ya teman-teman, karena kita tuningnya ini tuning manual teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat aja grafiknya. Di sini, di sini kita lihat nilai grafik yang biru ini, garis yang biru ini merupakan nilai speednya, sedangkan yang set point-nya itu nilai yang garis lurusnya tadi, yang garis kuning ya teman-teman. Nah, di sini coba aku kasih ini kan PID-nya di sini sangat mempengaruhi nilai dari speednya ya teman-teman. Nah, di sini coba aku berikan nilai derivatifnya. Nah, ya, dia akan seperti apa? Ini sini aku apply. Nah, di sini teman-teman motornya itu dia akan cet ya, kayak tidak jelas gitu ya teman-teman di sini derivatifnya. Nah, makanya di sini sebenarnya kita jangan berikan nilai derivatif ya. Jadi dalam blok PID itu nggak semestinya nilai
masing-masing variabel P, I, dan D-nya itu selalu dipakai. Nah di sini nilai D-nya ini tidak kita pakai teman-teman, karena dia akan mengganggu sinyal dari PWM itu. Jadi sehingga motor itu tidak stabil. Nah di sini aku sudah menemukan sebuah riset ya teman-teman, sudah menentukan sebuah riset. Jadi nilai proporsionalnya itu stabil di angka 0,2 sampai 0,3, sedangkan nilai integralnya itu stabil di angka 0,6 sampai dengan 0,7 sampai dengan 0,9. Nah, di situ kita kombinasikan aja teman-teman. Nah, coba di sini aku kasih berikan nilai terbaik yaitu 0,1 dengan 0,1 dan 0,8 teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya nilainya itu lebih ke speednya itu stabil di 200 atau sesuai dengan set point yang kita inginkan. Tuh di sini nilai fluktuatifnya ini agak jarang. Di sini coba aku perbesarin aja. Jadi dia emang agak besar. Tadi kan skalanya kecil teman-teman, makanya dia terlihatnya agak kecil fluktuatifnya. Nah di sini coba aku besarin. Nah di sini coba bersisi 10 ya teman-teman. Meskipun agak lumayan sering, tapi di sini di batas wajar ya teman, karena kita tuningnya kan akurasi tadi kita tuning manual. Di sini udah berikan yang terbaik teman-teman. Ini emang agak dia menyesuaikan terlebih dahulu sebenarnya teman-teman. Dan agak naik turun, nanti lama kelamaan dia akan stabil teman-teman. Nah di sini sebenarnya nilai ini masih tidak, nilainya kan sangat kecil ya teman-teman, jadi tidak berpengaruh sangat besar untuk motornya di sini. Nah meskipun seperti itu nilai yang seperti ini tidak cocok untuk nilai yang digunakan untuk keselamatan atau membutuhkan toleransi yang sangat tinggi teman-teman. Nah di sini tuh guys stabil ya teman-teman, lihat. Nah stabil meskipun nanti dia fluktuatif lagi teman-teman gitu. Tapi meskipun ada fluktuatifnya atau naik turun itu sangat cepat dan nilainya kecil teman-teman. Jadi masih di atas pertama. Oke, mungkin itu aja. Nah oke teman-teman, jadi aku ingin bagi kesimpulan pada video ini. Jadi kesimpulannya adalah PWM ini merupakan kontrol yang efisien teman-teman, memungkinkan kontrol kecepatan motor DC yang sangat efisien dan mudah dimanfaatkan dalam berbagai proyek. Jadi kayak sistem inputannya dari motor DC yang merupakan plus wide modulation. Nah ini merupakan sinyal yang masuk ke motor DC-nya seperti itu. Ini yang kita kendalikan sehingga kontrolnya itu dapat menghemat energi ya teman-teman, lebih tepatnya seperti itu. Lalu ada encoder, ini merupakan umpan balik yang akurat. Encoder 2 pin yang menyediakan informasi arah dan kecepatan yang krusial untuk sistem kontrol loop tertutup yang presisi teman-teman. Nah lalu ada low pass filter. Low pass filter ini pada sinyal encoder bekerja dengan menggabungkan sebagian nilai lama dan sebagian nilai baru menggunakan koefisien alfa ya teman-teman. Nah dengan cara ini nilai kecepatan yang awalnya kasar atau noise teman-teman dapat dihaluskan sehingga lebih stabil, mudah dikendalikan dan lebih akurat digunakan sebagai umpan balik pada sistem kendali motor DC teman-teman. Nah pada kesempatan ini udah aku jelasin sebelumnya, itu low-pass filter sudah berhasil kita lakukan ya teman-teman, dengan awalnya itu kasar jadi lebih halus dan lebih stabil. Oke, jadi mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.